Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Tiasarsili, perwakilan dari SDIT Insan Permata Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan inovasi media pembelajaran yang saya buat, yaitu Otak Medsos. Singkatan dari Otak Media Seru Asah Otak Bersama. Kenapa medsos? Saya terinspirasi dari media sosial yang banyak digemari oleh semua kalangan, termasuk juga anak-anak. Sehingga desain media pembelajaran ini mirip dengan beberapa aplikasi yang ada di media sosial. Semua itu bertujuan agar ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak akan melaksanakan dengan seru dan menyenangkan. Sedangkan bahan pembuatan media kotak medsos ini berasal dari barang bekas, yaitu meja belajar yang sudah rusak, seng, bekas wadah puding, dan bahan pendukung lainnya. Bahan-bahan tersebut tentunya awet dan tahan lama, sehingga media ini akan bisa digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama atau tidak mudah rusak. Fungsi seng di sini adalah untuk bisa merekatkan magnet atau disebut juga dengan papan magnet, sehingga kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan tentunya media bisa digunakan secara berulang-ulang tanpa merusak media itu. Dengan smart design membuat media ini mudah disimpan dan dapat dibawa kemana saja. قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي سلام. Beberapa manfaat dan kelebihan lain dari media kotak medsos ini adalah: yang pertama, media kotak medsos ini dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang sekolah dasar. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan literasi belajar siswa. Yang ketiga, media kotak medsos ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi supaya dapat meningkatkan potensi yang dimiliki siswa, serta menggunakan langkah terpadu pada penerapannya yang tentunya relevan dengan kurikulum SIP. Selanjutnya, mari kita simak cara penggunaan media kotak medsos ini pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6, materi puisi. Kotak medsos ini terdiri dari 5 sisi, yaitu 4 sisi menghadap ke depan dan 1 sisi menghadap ke atas. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia materi puisi. Nah, kali ini kita belajar dengan menggunakan media yang sudah Ustazah siapkan, namanya adalah media kotak medsos. Ada yang pernah memakai media ini? Belum ya? Oke, kali ini kita akan bermain bersama. Nah, karena kalian belum pernah bermain, Ustazah akan membagikan cara bermain kotak medsos ini. Nah, pertama-tama guru akan membagi siswa menjadi 4 kelompok. Siswa juga dibagikan worksheet yang harus mereka kerjakan samakan waktu dengan penggunaan media. Tujuannya adalah supaya kelas tetap kondusif. Selain itu, siswa dibagikan lembar yang berisi petunjuk penggunaan media kotak medsos sehingga informasi tersampaikan dengan baik. Ada beberapa sisi kotak medsos yang digunakan siswa untuk belajar, yaitu flashbook, WA atau waktunya merangkai kata, games, scan me, dan ular tangga. Pada sisi flashbook, siswa membaca konten materi yang sudah tersedia dengan memilah-milah mana dulu yang ingin dibaca.
Selanjutnya, dipajang menggunakan magnet yang sudah disediakan. Selain itu, tersedia juga konten yang masih kosong untuk diisi siswa sesuai dengan petunjuk yang tertulis. Meskipun sudah dicoret-coret, konten masih bisa digunakan kembali karena bisa dihapus menggunakan tisu. Pada bagian ini, siswa berada di tahap telaah. Pada sisi WA atau waktunya merangkai kata, ada kolom percakapan yang harus diurutkan oleh masing-masing perwakilan kelompok secara bergiliran hingga membentuk percakapan. Pada sisi sebaliknya, kartu ini bisa ditulis hapus sehingga fleksibel penggunaannya. Untuk bisa mengurutkan percakapan, siswa bisa menempelnya menggunakan magnet yang tersedia. Selain itu, ada juga bagian status saya. Nah, di sini salah satu kelompok akan menuliskan tantangan untuk kelompok yang lainnya. Bagian paling bawah ada BC atau bikin coretan. Kegiatannya adalah anak-anak akan menulis kalimat dan akan disambung dengan kelompok lain sehingga membentuk sebuah paragraf atau sesuai dengan tantangannya. Pada bagian ini, siswa berada di tahap eksplorasi. Pada sisi games, ada beberapa permainan yaitu match and match, labirin, petualangan air, dan ada juga game salah benar, yang mana dilengkapi dengan lampu yang bisa hidup dan dimatikan. Dengan adanya lampu ini, kegiatan siswa menjadi lebih menyenangkan. Nah, adanya papan magnet membuat games menjadi fleksibel dan mudah untuk dimainkan. Pada tahapan ini, siswa berada di tahap rumuskan dan aplikasikan. Sedangkan pada tahap presentasikan, siswa akan bermain ular tangga. Yang menarik, siswa akan merangkai kalimat pertanyaan secara spontan yang akan diajukan kepada lawannya. Pertanyaan akan diajukan setelah siswa melakukan home pimpa bersama lawannya. Terakhir adalah sisi scan me. Bagian sisi yang penuh dengan nuansa digital sesuai dengan kegemaran siswa. Beberapa alat atau media tambahan yang ada pada bagian scan me adalah handphone, layar pembesar HP, mikrofon, dan mini sound, serta beberapa kartu barcode yang fungsinya untuk membatasi tontonan siswa supaya sesuai dengan materi yang dipelajari. Konten yang terdapat pada kartu barcode menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang mana memuat unsur duniawi dan ukhrawi, sehingga sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru. Selain itu, dilengkapi juga barcode untuk kotak medsos, yang mana ketika di-scan akan muncul cara penggunaan media kotak medsos. Ini bermanfaat ketika guru lain ingin menggunakan media, sehingga tidak akan kesulitan dalam penerapannya. Banyak hal yang didapatkan siswa ketika melaksanakan pembelajaran dengan media kotak medsos ini. Selain pembelajaran aktif dan menyenangkan, siswa juga belajar bagaimana bekerja sama dengan kelompok, melatih konsentrasi, ketangkasan, belajar memecahkan masalah, dan juga berpikir kreatif. Selain itu, proses pembelajaran menjadi pengalaman yang mendalam bagi siswa. Dengan pendekatan pembelajaran terpadu yang diterapkan pada penggunaan media kotak medsos, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dengan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, serta dapat mengakomodasi dan menstimulasi beragam kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh siswa. Dengan begitu, guru tidak lagi kesulitan mencari metode pendukung atau kegiatan pembelajaran lainnya, karena sudah terangkum dalam media kotak medsos.
Kesimpulannya, bahwa media kotak medsos adalah media yang sangat cocok digunakan dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi para guru hebat, khususnya guru FIP, untuk bisa membuat media pembelajaran yang kreatif, inovatif, berdiferensiasi, dan sesuai dengan kurikulum standar FIP. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.